Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama kesibukan yang nggak ada habisnya? Nah, hari ini kita bakal coba keluar dari situ. Kita akan bahas sebuah filosofi keren yang namanya The Deep Life. Ini tuh soal gimana caranya hidup lebih bermakna di dunia yang, ya ampun, penuh banget sama distraksi. Ini kayaknya rileks banget ya. Kalender penuh, notifikasi bunyi terus. Pas malam, bukan yang ngerasa puas, malah capek doang. Sebenarnya ini bukan salah kita sepenuhnya loh. Ini tuh gejala dari apa yang disebut kehidupan dangkal. Tapi tenang, kita akan cari solusinya bareng-bareng. Coba deh, kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, itu tuh kehidupan yang dikontrol sama notifikasi, reaktif, gampang banget keganggu. Nah, di kanan, ini kehidupan yang kita pegang kendalinya, punya tujuan, fokus, dan hasilnya sesuatu yang berarti. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Mau pilih jalan yang mana? Oke, jadi apa sih The Deep Life ini? Gampang ya, bayangin aja ini kayak decluttering tapi buat seluruh hidup kita. Bukan cuma beresin barang, tapi juga jadwal dan pikiran kita yang berantakan. Tujuannya sederhana banget, ngurangin berisiknya dunia luar, biar kita bisa lebih dengar suara hati kita sendiri. Intinya, ini soal hidup yang disengaja, bukan yang asal jalan aja. Tapi sebelum kita lompat ke solusinya, kita harus kenal dulu nih sama musuh utamanya. Dan lucunya, musuh ini justru sesuatu yang sering kita bangga-banggain, yaitu kesibukan. Lihat deh urutan prioritas ini. Dunia sekarang kan maunya serba cepet, serba nyaman, dan serba banyak. Nah, The Deep Life ini ngajak kita buat mikir sebaliknya. Ini kayak semacam pemberontakan kecil yang kita lakukan. Kita milih kedalaman, bukan kecepatan. Kita milih makna, bukan cuma kemudahan. Dan yang pasti, kita milih kualitas, bukan kuantitas. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang serunya nih. Gimana sih kerangka The Deep Life ini bisa jadi jalan keluar buat kita? Nah, ini dia nih inti idenya. Minimalisme itu bukan cuma soal punya barang lebih sedikit ya, tapi lebih ke menciptakan ruang. Ruang di pikiran kita, ruang di jadwal kita, bahkan ruang buat napas lega. Jadi, dengan kita beresin kekacauan di luar, kita sebenarnya lagi ngasih makan dunia batin kita. Dan penting banget buat dicatat, ini bukan cuma soal kerjaan atau produktivitas doang loh. The Deep Life itu soal keseimbangan hidup secara keseluruhan. Dan semuanya itu dibangun di atas 4 pilar yang kokoh. Jadi ada 4 pilar. Karya, kesehatan, komunitas, dan refleksi diri. Ini tuh 4 area utama hidup kita. Coba bayangin kayak 4 ban di mobil. Kalau salah satu aja kempes, jalannya mobil pasti nggak enak kan? Nah, sama kayak hidup kita. Keseimbangan itu kuncinya. Biar nggak cuma teori, kita coba bikin ini jadi nyata ya. Buat pilar karya, coba deh sisihin 90 menit buat kerja fokus, tanpa diganggu sama sekali. Buat kesehatan, mulai dari yang simpel aja, jalan kaki tiap hari misalnya. Buat komunitas, coba deh tinggalin medsos sebentar, ajak teman makan bareng. Dan buat refleksi diri, ambil satu buku yang agak berat, terus baca pelan-pelan. Ingat, langkahnya kecil tapi dampaknya bisa besar banget. Ya, tentu aja. Kita nggak bisa ngubah hidup dalam satu malam kan? Ini proses. Mirip kayak bangun rumah. Harus satu-satu, bata demi bata. Nah, sekarang kita lihat yuk blueprintnya. Ada konsep keren namanya The Deep Life Stack atau tumpukan kehidupan mendalam. Keren banget ini. Jadi bayangin kita lagi bangun menara. Nggak mungkin kan kita pasang puncaknya dulu. Pasti harus dari fondasi yang kuat, baru naik pelan-pelan. Nah, cara mikir kayak gini bikin prosesnya jadi kerasa jauh lebih masuk akal dan bisa dilakuin. Nah, ini dia rangkumannya. Ada 3 fase. Pertama, kita bangun mesinnya dulu, yaitu disiplin. Kedua, kita ambil alih kemudinya dengan nyingkirin semua distraksi. Dan yang ketiga, kita tentuin tujuannya pakai nilai-nilai pribadi kita. Jadi ingat ya, mesin, kemudi, dan tujuan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Tanpa disiplin, ya semua yang lain bakal percuma. Di fase pertama ini, tujuannya cuma satu, buktiin ke diri sendiri kalau kita yang pegang kendali. Coba deh pilih satu kebiasaan super kecil. Misalnya, nggak nyentuh HP sejam pertama pas bangun tidur. Atau beresin meja kerja tiap sore. Kemenangan-kemenangan kecil kayak gini tuh penting banget buat bangun momentum. Dari sini, baru kita bisa lanjut ke hal-hal yang lebih besar. Oke, fondasi disiplin udah mulai kebentuk. Sekarang waktunya kita menyerang. Maksudnya, kita singkirin secara aktif semua hal yang selama ini nyuri fokus kita. Coba lihat bedanya. Yang kiri itu hidup yang reaktif, di mana kita jadi budak notifikasi. Nah, yang kanan itu hidup yang proaktif, di mana kita yang jadi bosnya.
Hal-hal sepele loh, kayak ngejadwalin waktu khusus buat cek email atau bikin zona bebas HP di rumah. Itu aja udah bisa ngembaliin kendali secara drastis ke tangan kita. Sekarang kita sampai di puncak tumpukan kita. Kita udah punya disiplin, kita udah pegang kendali. Tapi pertanyaannya, buat apa? Nah, fase inilah yang menjawabnya. Ini soal menemukan why atau alasan kita. Kode pribadi ini ibarat kompas buat hidup kita. Jadi, pas kita lagi bingung mau bilang iya atau enggak sama sesuatu, kita tinggal cek kompas ini. Ini sejalan nggak ya sama prinsip hidup saya? Ini cara jitu buat mastiin setiap langkah yang kita ambil itu bener-bener ngebawa kita ke tujuan yang kita mau. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang bagian paling penting. Jadi, apa langkah pertama yang bisa kita lakuin mulai hari ini juga? Saya mau ngingetin sekali lagi ya, ini bukan soal buang-buangin barang loh. Anggap aja diri kita ini kurator dari museum kehidupan kita sendiri. Tugas kita itu milih dengan hati-hati mana yang pantas dipajang dan mana yang sebaiknya ya disimpan aja di gudang. Gak usah mikir, harus rombak total semuanya besok pagi. Perubahan besar itu selalu dimulai dari satu hal kecil. Satu keputusan, satu langkah. Dan ini mungkin pemikiran terakhir yang mau saya bagi. Kita tuh sering banget nanya apa lagi ya yang bisa ditambahin biar hidup lebih baik. Tapi coba deh ganti pertanyaannya jadi apa ya yang bisa saya hilangkan biar hal-hal baik yang udah ada bisa punya ruang buat tumbuh. Itu pertanyaan yang jauh lebih kuat. Jadi, ini tantangan dari saya buat Anda sekarang juga. Coba pikirin satu aja distraksi. Satu aja. Mungkin mati notif Instagram. Atau komitmen gak buka email lagi setelah jam 6 sore. Apa satu hal kecil yang bisa Anda singkirkan hari ini juga buat ngasih ruang untuk hidup yang lebih dalam? Coba mulai dari situ.